Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi di Guru Belajar. Kali ini kita akan membahas latihan 1 kelas Olimpiade Robotik yang sudah dilakukan. Kita mulai langsung. Pada soal pertama, pilihan atau tipe-tipe durasi dalam gambar di bawah ini ada pada angka. Yang ditanyakan adalah durasi. Durasi tipe-tipenya ada di sini, di bagian pertama, tipe-tipenya. Sementara yang bagian 4 ini adalah jumlah yang rotasinya akan dilakukan. Jadi kalau tipenya rotasi, di sininya akan berubah menjadi angka 1. Kalau tipenya digris, di sini akan berubah menjadi angka 360. Kalau di sini tipenya adalah second, maka di sini akan berubah menjadi 1 second. Begitu. Jadi jawaban yang benar adalah 1, yang A. Soal kedua. Durasi satu rotasi pada robot sama dengan berapa digris? Satu lingkaran penuh, satu putaran atau satu rotasi, itu kita ketahui bahwa dia sama dengan 360 digris. Ya, jawabannya jadi 360 digris. Maka dari sini kita bisa ketahui kalau ditanyakan nanti durasinya setengah rotasi pada robot, maka dia akan sama dengan 180 setengahnya. Begitu. Soal berikutnya. Pada robot gyro, jumlah sensor yang digunakan adalah, memang sensor yang kelihatan di sini adalah 2. Tapi sesungguhnya kalau dilihat video dari materi robotik kita yang pertama, maka kita akan ketahui bahwa dia ada 4, dia memiliki 4 sensor yang tidak nampak, ya, memiliki 4 sensor yang tidak nampak. 2 di depan, di belakangnya ada touch sensor, kemudian di bagian tengah sini ada gyro sensor. Maka jawaban yang tepat adalah untuk gyro robot ini, gyro boy ini adalah sensornya 4. Pertanyaan berikutnya. Sensor yang digunakan pada robot gyro yang berfungsi untuk menyimbangkan gerakan robot agar dapat berdiri adalah, yang jelas bukan ini. Ini adalah sensor ultrasonik untuk mendeteksi jarak atau halangan yang ada di depannya. Juga bukan ini. Ini adalah sensor warna yang untuk mendeteksi cahaya yang dibagi dalam beberapa warna atas kepekatan atau intensitas cahayanya. Nah, ini jawaban yang benar adalah C, gyrosensor. Disebutnya juga ini gyrosensor. Dan ini juga bukan. Ini adalah touch sensor atau sensor sentuh, di mana kalau kita sentuh sensornya maka akan memberikan sinyal kepada robot apa yang harus dilakukan. Akan ada pembahasannya tersendiri. Soal berikutnya. Yang digunakan sebagai tangan pada robot carrier adalah, kita perhatikan dari gambar ini bisa kita ketahui tangan itu adalah yang ini, bagian depannya terhubung kepada gear, dan di sini yang sudah pernah kita rakit pertama kali kita di awal tahun ajaran 2019-2020 ini adalah medium motor. Ini maka jawabannya untuk soal ini yang digunakan sebagai tangan pada robot carrier adalah medium motor. Jadi jawabannya C, medium motor. Soal berikutnya. Urutan yang benar untuk menggambarkan jalannya program adalah, urutan yang benar untuk menggambarkan jalannya program adalah urutan program ini adalah untuk robot maze, ya, robot maze. Jadi kita ketahui urutan jalannya seperti kita perhatikan di sini. Yang ini dulu kita baca, yaitu robot melakukan pekerjaan 2 kali. Nih lihat, ini robot loop yang ini menyatakan robot melakukan pekerjaan
2 kali. Oke, ya. Jadi loop yang pertama yang kita perhatikan di sini, robot melakukan pekerjaannya 2 kali. Setelah itu yang di dalam. Yang di dalam adalah menyatakan robot di sini nih, robot maju terus. Robot maju terus. Kemudian yang ketiga adalah jika sensor mendeteksi jarak, nah ini pakai ultrasonik, sensor mendeteksi jarak sejauh 23 cm, maka ya yang di depan terhalang, maka ini akan keluar loop, maka akan melakukan langkah selanjutnya, yaitu robot berbelok kanan. Setelah robot berbelok kanan, yaitu yang berarti yang kedua, berikutnya adalah melakukan ini sebanyak 2 kali pula. Ini dia. Melakukan sebanyak 2 kali. Oke, sebanyak 2 kali. Setelah itu kembali ke sini, robot akan menjalankan jalan terus. Ya, robot maju terus. Sama dengan langkah tadi, hanya perbedaannya di sini ada robot. Yang pertama angka 1, robot berbelok kiri. Setelah mendeteksi jarak 23 cm, yang ini setelah mendeteksi jarak 23 cm, maka robot akan berbelok kiri, dan ini dilakukan sebanyak 2 kali ya, lakukan 2 kali yang ini. Jadi totalnya sama dengan belok kanannya menjadi 4 kali, belok kirinya menjadi 2 kali dengan urutan kanan-kanan, kiri-kiri, kemudian kembali lagi kanan-kanan, kiri-kiri. Soal berikutnya. Jelas ini adalah nama robot di bawah ini adalah robot Core 3. Ya. Robot desain atau robot standar untuk Olimpiade, Indonesian Robot Olimpiade yang pertama. Kita mempunyai 2 base robot atau dasar robot untuk Olimpiade. Kemudian perbedaan move steering dan large motor terletak pada jelas move steering adalah untuk menggerakkan 2 roda ya sehingga bisa berbelok atau berbelok kiri atau berbelok kanan. Sementara large motor motornya hanya 1 dan tidak bisa membuat belok karena dia cuma 1. Jadi dia hanya menggerakkan 1 arah saja. Oleh karenanya, jawaban yang benar adalah perbedaannya adalah pada steering yang tidak ada pada large motor dan jelas jumlah motornya. Move steering jumlah motornya 2, large motor jumlahnya 1. Soal berikutnya. Kalau kita perhatikan, soal ini ada di jawaban yang atas sebenarnya tadi. Pada gambar yang ini. Yang ini. Ya, ini loop yang menggunakan yang disebut count. Kenapa count? Karena count ini jumlah. Ya, jadi pilihan loop ada forever, ada time, ada sensor. Sementara kalau pakai jumlah, pakai angka berapa kali mau diputar, berapa kali mau diulang, maka kita akan gunakan count. Kita akan gunakan count. Kalau forever, loopnya akan jalan terus. Kalau time, dia akan menggunakan waktu dalam detik. Kalau sensor, dia akan menggunakan sensor. Seperti nanti kita akan bahas untuk sensor ini di latihan kedua, yaitu robot sumo atau robot line follower juga bisa. Yang terakhir, pada robot Giroboy, sensor yang digunakan untuk membuat robot maju dan mundur adalah sensor warna, ya, sensor warna. Kita akan mendeteksi sensornya, ya, mendeteksi sensornya dengan sensor warnanya dengan permainan seperti kotak atau seperti penyangganya. Bisa dilihat lagi nanti di videonya untuk robot Giro. Jadi robot Giro ini karena latihan pertama ada beberapa soal keluar di latihan pertama ini. Mungkin itu saja, tolong dipelajari kembali untuk latihan satunya karena dari latihan satu ini nanti ada tipe soal yang sama akan keluar pada ujian kita, ya. Karena ini kelas Olimpiade, maka memang tidak mudah dalam menjawab soalnya. Karena diharapkan yang lulus dengan nilai di atas 80 itu akan menjadi asisten di kemudian hari di tahun ajaran baru
Baik, saya harap Mr. harap bahwa bisa belajar dengan baik. Baik, itu saja. Terima kasih. Sampai bertemu kembali.